Halo Sobat NVDN Media, kembali lagi di YouTube channel kami. Kali ini kita akan mengupas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi bagi Sobat NVDN yang masih baru akan belajar dan ingin tahu, bisa tonton video ini jangan sampai di skip supaya informasi dan sajian pembahasan ini dapat tersampaikan secara maksimal kepada Sobat NVDN sekalian. Tapi sebelumnya, bagi Sobat NVDN baru, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya Sobat NVDN tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share video kami jika video kami bermanfaat untuk Sobat NVDN sekalian. Nah, jadi kita sekarang akan mempelajari materi tentang persamaan dasar akuntansi, khususnya di perusahaan jasa ya. Jadi karena ini masih awal, biasanya persamaan dasar akuntansi ini kita dekatkan itu atau pendekatannya dengan perusahaan jasa, seperti itu Sobat NVDN. Oke, langsung aja ya, kita akan mengupas tentang definisi atau pengertian dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan antara unsur-unsur aset, liabilitas, dan ekuitas dalam satu posisi keuangan perusahaan. Jadi nanti di dalam posisi keuangan perusahaan ini, di dalamnya mencakup unsur-unsur aset, ada unsur-unsur liabilitas, dan juga unsur-unsur ekuitas, seperti itu. Nah, persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan di mana aktiva atau biasa kita sebut dengan aset sama dengan jumlah pasiva. Nah, jumlah pasiva ini diperoleh dari jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Jadi supaya lebih memahami bisa diperhatikan ya berikut ini. Nah, di sini misalkan kita ingin mengetahui jumlah dari aset perusahaan. Nah, diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari penambahan dari jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin mengetahui jumlah dari ekuitasnya? Nah, caranya yaitu jumlah aset dikurangi dengan jumlah liabilitas, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana apabila kita ingin mengetahui jumlah dari liabilitas? Nah, perolehannya diperoleh dari jumlah aset dikurangi dengan jumlah ekuitas, seperti itu. Oke, baik, bisa dipahami ya Sobat NVDN semuanya? Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ya. Jadi yang pertama ada unsur aset atau biasa kita juga sebut dengan harta ataupun juga dengan aktiva ya. Sama saja, hanya saja ada perbedaan istilah saja, tapi artinya itu sama ya Sobat NVDN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harta atau aset atau aktiva itu? Nah, jadi aset atau harta atau aktiva itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Jadi maksudnya adalah di kemudian hari aset yang dimiliki perusahaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perusahaan ke depannya, seperti itu. Kemudian unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua yaitu ada utang atau liabilitas atau dalam istilahnya biasanya disebut dengan liabilities. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan utang? Nah, jadi utang itu merupakan kewajiban yang harus dilunasi atau dibayarkan kepada pihak ketiga atau kreditur maupun orang yang memberi pinjaman dengan uang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan. Jadi perlu diperhatikan ya Sobat NVDN Media sekalian. Nah, utang ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pembayaran di kemudian hari atau perlu dilakukan pelunasan gitu kepada pihak ketiga atau orang yang memberi pinjaman, seperti itu. Kemudian ekuitas atau equity. Nah, ekuitas itu merupakan investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Karena kita ini sedang mempelajari persamaan dasar akuntansi di perusahaan jasa, jadi ekuitasnya ini sifatnya investasi. Nah, yang dimaksud dengan ekuitas itu yaitu investasi dari pemilik perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, kita tadi sudah mempelajari tentang definisi dari persamaan dasar akuntansi dan juga unsur-unsur apa saja sih yang ada atau terdapat dalam persamaan dasar akuntansi, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan
belajar tentang bagaimana sih pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu nih transaksi-transaksi apa saja nih yang biasanya timbul atau muncul pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada transaksi yang hanya mempengaruhi aset, kemudian ada transaksi yang hanya mempengaruhi liabilitas, kemudian ada transaksi yang mempengaruhi kelompok aset dengan liabilitas, kemudian ada transaksi yang mempengaruhi kelompok aset dengan ekuitas, dan yang terakhir ada transaksi yang mempengaruhi kelompok liabilitas dan ekuitas, seperti itu. Nah, kemudian ini ada ya contoh dari analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ini yang pertama contohnya yaitu transaksi A ya. Kita contohkan transaksi A. Ini ada contoh atau analisis transaksi berupa penyetoran ekuitas oleh pemilik perusahaan gitu ya. Ini contohnya yaitu Nyonya Ayunda sebagai pemilik salon menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 247 juta rupiah sebagai ekuitas awal. Maka analisis transaksi A ini yaitu yang pertama, akun yang muncul yaitu kas bertambah ya. Karena ini pemilik perusahaan memberikan atau menyetor uang pribadinya ke perusahaan, otomatis kas perusahaan akan mengalami penambahan. Nah, ini ya, kas bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Kemudian yang kedua, pada sisi lain, akun ekuitas bertambah karena uang yang disetorkan tersebut sebagai ekuitas awal usaha. Jadi ya, sebelumnya kita tadi sudah mempelajari tentang ekuitas. Nah, maka pada persamaan dasar akuntansi nanti ekuitas akan muncul. Karena tadi investasi dari pemilik. Nah, maka muncullah unsur ekuitasnya juga bertambah. Nah, karena uang yang disetorkan sebagai ekuitas awal usaha, seperti itu. Oke, selanjutnya jadi dari transaksi tadi pengaruhnya transaksi tersebut yakni bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 247 juta rupiah. Selain itu, pada posisi ekuitas juga bertambah senilai yang sama. Nah, ini ya kita lihat ya bentuk dari persamaan dasar akuntansi salon Ayunda Beauty. Nah, ini contohnya. Situ ada transaksi A ya, nomor kita tulis A karena tadi transaksi A. Kemudian di sini ada aset, kemudian ada ekuitas seperti itu. Nah, kita ibaratkan seperti ini dulu, masih dalam bentuk atau kurun yang mudah dulu ya. Ini kita masih proses belajar, jadi sifatnya masih sederhana seperti ini bentuknya. Nah, ibaratnya kita bentuknya itu seperti ini, aset. Nah, kita analisis tadi. Asetnya tadi bertambah berupa kas karena tadi pemilik menyetorkan uangnya, sejumlah uangnya ke perusahaan, maka kasnya bertambah sejumlah 247 juta rupiah. Kemudian tadi juga bertambah ekuitasnya yang bertambah ya. Jadi ekuitasnya bertambah karena tadi ada penyetoran atau investasi awal dari pemilik ke dalam perusahaan sebesar 247 juta rupiah. Maka ekuitas Nyonya Ayunda bertambah sebesar 247 juta rupiah. Jadi di sini nanti ada keterangan. Nah, supaya nanti di dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti di belakangnya pada tabel akhir atau baris terakhir itu atau kolom terakhir ya, itu nanti ada keterangan seperti itu. Keterangan apa sih yang berkaitan dengan transaksinya seperti itu. Di sini kan ekuitas awal seperti itu. Kemudian kita menuju ke transaksi B ya. Jadi ada penambahan ekuitas dengan utang bank. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Untuk menambah kas perusahaan, salon miliknya, Nyonya Ayunda melakukan pinjaman ke bank sebesar 27 juta. 20 juta rupiah. Maka
bagaimana analisis transaksinya? Nah, jadi transaksi di atas mempengaruhi kelompok aset atau kas, ya. Karena tadi pinjam ke bank, nah otomatis perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil pinjamannya. Kemudian liabilitas di sini yaitu utang bank juga bertambah. Nah, jadi di sini transaksi yang mempengaruhi kelompok aset dengan liabilitas, ya, yang tadi kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Adanya pinjaman uang dari bank menyebabkan kas dan utang bertambah. Bisa dipahami ya, Sobat NVDN semuanya? Oke, selanjutnya tadi dari transaksi B, maka ini kita harus menyusun persamaan dasar akuntansinya. Maksudnya kita melanjutkan dari transaksi B tadi, bagaimana sih persamaan dasar akuntansinya pada salon Ayunda Beauty. Nah, ini bisa diperhatikan ya, Sobat NVDN sekalian. Di sini ada seperti biasanya ya, ada kolom aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, maka apabila tadi di transaksi A gitu ya, perlu diperhatikan tadi ya, tidak ada akun utang bank di sini, tidak ada kolom utang bank. Nah, maka karena tadi perlu diperhatikan tadi akibat adanya transaksi B munculnya akun utang bank, maka utang bank masuk ke dalam kolom liabilitas atau utang. Seperti itu ya, bisa dipahami Sobat NVDN sekalian. Nah, tadi akibat dari transaksi A menunjukkan saldo transaksi A yaitu yang menunjukkan jumlah aset sebesar 247 juta rupiah ya. Nah, tapi untuk kolom utang banknya masih kosong ya, karena tadi tidak ada transaksi utang bank. Nah, kemudian ekuitasnya juga sama, sejumlah 247 juta rupiah dengan keterangan ekuitas awal. Maka selanjutnya kita perhatikan untuk transaksi B ya, di sini lihat baris untuk transaksi B di sini menunjukkan aset bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kemudian munculnya utang sebesar 20 juta rupiah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini seperti ini, Sobat NVDN sekalian. Tadi kita meminjam uang kepada bank sebesar 20 juta rupiah. Jadi di sini kasnya bertambah karena kita tadi pinjam ke bank sebesar 20 juta rupiah itu. Nah, otomatis kasnya akan bertambah pada kolom aset. Seperti itu ya, karena kas merupakan unsur aset. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya utang bank. Karena tadi kita utang ke bank gitu ya, maka utangnya juga bertambah ke bank sebesar 20 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti pada tabel persamaan dasar akuntansi, jumlah saldonya di bawah perlu ditambahkan ya Sobat NVDN sekalian. Jadi nanti untuk kelompok aset di situ ya, dari transaksi A ditambah dengan transaksi B menunjukkan kelompok aset, menunjukkan unsur kas sebesar 267 juta rupiah ya. Nah, kemudian pada kelompok pasifa menunjukkan utang bank sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ekuitas Nyonya Ayunda menunjukkan jumlah sebesar 247 juta rupiah. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke transaksi C ya. Pembelian peralatan salon secara tunai. Nah, kita lihat transaksi atau contoh transaksinya yaitu Nyonya Ayunda membeli peralatan salon sebesar 25 juta rupiah secara tunai. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, bagaimana analisis transaksinya? Nah, akibat dari transaksi pembelian peralatan menyebabkan perubahan komponen aset, tetapi tidak mengubah jumlahnya. Aset berupa kas berkurang sebesar 25 juta rupiah dan aset lain berupa peralatan salon bertambah jumlahnya sebesar 25 juta rupiah. Bisa dipahami ya dari transaksi ini ya. Jadi seperti ini Sobat NVDN sekalian. Salon Nyonya Ayunda Beauty ini membeli peralatan salon sebesar 25 juta rupiah secara tunai. Logikanya adalah salon akan
mengurangi kasnya karena tadi membeli peralatan salonnya sebesar 25 juta rupiah. Kemudian berupa peralatan salon akibat kita tadi melakukan pembelian peralatan akan kita terima. Otomatis logikanya peralatan salon bertambah dengan jumlah yang sama dengan kas yang kita keluarkan tadi sebesar 25 juta rupiah. Seperti itu, bisa dipahami ya Sobat NVDN? Lalu untuk persamaan dasar akuntansinya pada salon Ayunda Beauty itu menunjukkan sebagai berikut. Bisa dilihat ya Sobat NVDN sekalian. Tadi saldo dari transaksi A dan B menunjukkan kas ya, pada kelompok aset menunjukkan unsur kas sebesar 267 juta rupiah ya. Kemudian utang bank sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk transaksi C pada kelompok aset diperhatikan ya, karena tadi kita membeli peralatan secara tunai, otomatis kas kita berkurang sebesar 25 juta, diberi tanda kurung seperti ini ya, supaya menunjukkan bahwasannya kasnya berkurang sebesar 25 juta rupiah. Kemudian tadi peralatan salon, karena kita tadi sudah membeli peralatan salon sebesar 25 juta, maka peralatan salon bertambah 25 juta pada kelompok aset karena peralatan merupakan unsur aset, seperti itu. Karena tidak adanya utang bank, karena tidak berkaitan dengan utang bank transaksi C ini, maka tidak ada ya, tidak perlu dicantumkan pada kelompok pasifa ini, terutama utang bank. Kemudian ekuitas juga ya, karena ini tidak berkaitan dengan investasi dari Nyonya Ayunda atau pemilik, seperti itu. Jadi tidak berkaitan dengan ekuitasnya. Jadi di sini berkaitan dengan unsur aset. Ada pengurangan kas, tetapi ada penambahan dari peralatan salon, seperti itu. Tidak lupa juga Sobat NVDN sekalian untuk menjumlahkan saldonya. Dari transaksi A dan B tadi menunjukkan saldo kas sebesar 267 juta rupiah, karena pada transaksi C menunjukkan pengurangan kas karena pembelian peralatan, maka kasnya berkurang 25 juta ya. Pengurangan dari kas akibat saldo tadi dikurangi dengan transaksi C menunjukkan jumlah pengurangan atau hasilnya menunjukkan sebesar 242 juta rupiah. Kemudian peralatan salon masih tetap ya, menunjukkan saldo sebesar 25 juta rupiah, utang bank juga masih sama 20 juta rupiah, kemudian juga ekuitas Nyonya Ayunda juga menunjukkan jumlah yang sama sebesar 247 juta rupiah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi D. Di sini ya, perlu diperhatikan adanya transaksi pengambilan private atau pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Bisa kita lihat ya dari transaksinya berikut ini. Nyonya Ayunda mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 17 juta rupiah. Nah, bagaimana untuk analisis transaksi D ini? Perlu diperhatikan, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset ya. Kelompok aset apa di sini? Kas ya, karena tadi itu pengambilan private berupa kas, maka mempengaruhi nih kelompok aset berupa kas dan ekuitas. Di sini ekuitas Nyonya Ayunda. Ya. Akibat Nyonya Ayunda melakukan pengambilan pribadi, maka kas dan ekuitasnya berkurang sebesar 17 juta rupiah. Maka untuk persamaan dasar akuntansinya pada salon Ayunda Beauty ini yaitu perhatikan di sini ya, saldonya tadi menunjukkan saldo sebelumnya itu menunjukkan jumlah kasnya 242 juta, kemudian peralatan 25 juta, utang bank 20 juta, kemudian ekuitasnya 247 juta. Selanjutnya untuk transaksi D, karena tadi si Nyonya Ayunda pemilik perusahaan ya, itu mengambil kas pengambilan pengambilan pribadi sebesar 17 juta, maka kas perusahaan akan berkurang sebesar 17 juta rupiah ini. Seperti itu ya. Tidak ada kaitannya dengan peralatan salon, di skip. Kemudian utang bank juga tidak berkaitan di sini ya transaksinya. Kemudian ekuitas, karena Nyonya Ayunda ini adalah pemilik perusahaan ya. Kembali ke materi sebelumnya ya, ekuitas ini merupakan investasi dari pemilik. Nah, otomatis ekuitas dari Nyonya Ayunda ini berkurang pula sebesar 17 juta rupiah.
rupiah. Karena tadi ya dari tabel persamaan dasar akuntansi ini tidak ada kolom prive, maka kita tunjukkan dan kita isi untuk keterangannya. Ya, kita tulis keterangannya bahwasanya transaksi D ini merupakan prive dari Nyonya Ayunda, seperti itu. Tidak lupa juga ya untuk saldonya. Nah, dari saldo dari kelompok dari unsur aset tadi, kasnya berapa, tadi kan 242 juta, kemudian dikurangi 17 juta, hasilnya 225 juta rupiah, kemudian peralatan salon ada 25 juta, utang bank 20 juta, dan ekuitas ya tadi berkurang dari 247 juta rupiah, kemudian ada pengurangan sebesar 17 juta rupiah, maka menunjukkan saldo 230 juta rupiah, seperti itu. Selanjutnya kita menuju transaksi E. Nah, di sini ada pembelian perlengkapan salon secara kredit. Kalau tadi kan kita belajar tentang peralatan salon tapi secara tunai atau cash gitu ya. Tapi di sini secara kredit atau utang atau secara tidak tunai. Seperti itu. Bagaimana ini ya? Kita perhatikan contoh transaksinya. Di sini ada Nyonya Ayunda melakukan pembelian perlengkapan salon dari toko Namirah sebesar 9 juta rupiah secara kredit atau secara utang gitu ya. Bagaimana analisis transaksi dari contoh transaksi ini gitu? Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset perlengkapan. Ingat ya, perlengkapan merupakan kelompok aset atau merupakan unsur aset. Dan liabilitas di sini sebagai utang usaha. Ya, kita catat ya, karena di sini ada perlakuan utang kepada toko Namirah, maka menunjukkan utang usaha. Oleh karena itu, pembelian perlengkapan tersebut menyebabkan perlengkapan dan utang usaha bertambah sebesar 9 juta rupiah. Bagaimana untuk persamaan dasar akuntansinya? Nah, perhatikan ya, perhatikan dengan baik Sobat NVDN sekalian. Di sini semakin lebar nanti ya, tabelnya semakin lebar ke samping karena ini berkaitan dengan banyak transaksi, banyak kasus transaksinya gitu. Jadi tabelnya juga kolom-kolomnya ini unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansinya juga semakin banyak seperti itu. Tadi dari saldonya jangan lupa ya, untuk paling atasnya dari transaksi yang sebelumnya menunjukkan saldonya diisi, kasnya tadi berapa, kemudian peralatan salonnya tadi berapa, kemudian tadi utang bank, kemudian ada ekuitas. Karena tadi ada salon ya, membeli perlengkapan secara kredit, maka muncul utang usaha ya. Nah, bagaimana pencantuman atau peletakan nominalnya pada persamaan dasar akuntansi ini? Perlu diperhatikan, di sini tidak ada kaitannya dengan kas. Ingat ya, ini adalah secara kredit atau utang. Jadi tidak ada kaitannya dengan kas. Kasnya tidak bertambah, kasnya pun tidak berkurang di sini karena tidak berkaitan dengan uang, karena ini utang ya. Maka selanjutnya kita geser, perlengkapan merupakan komponen atau salah satu unsur aset. Maka masuk ke dalam barisan aset, bernamakan perlengkapan tadi ya, sejumlah 9 juta rupiah. Kemudian utang usaha, muncul utang usaha sebesar 9 juta rupiah. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk saldo-saldonya diisi, kasnya tetap ya, karena tadi tidak ada kaitannya untuk transaksi E dengan kas, maka nominal saldonya tetap sama 225 juta. Kemudian perlengkapannya bertambah sebesar 9 juta rupiah. Kemudian muncul nih peralatan salon sebesar 25 juta, utang usaha bertambah sebesar 9 juta rupiah, utang bank ya atas transaksi sebelumnya sebesar 20 juta. Kemudian ada ekuitas Nyonya Ayunda 230 juta rupiah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke transaksi F. Di sini kasusnya adalah pembayaran sebagian pembelian perlengkapan salon secara kredit. Jadi maksudnya adalah kita membayar sebagian dari utang kita sebelumnya. Nah, maka menunjukkan pengurangan kas nanti di sini ya. Langsung aja deh ke contoh kasusnya atau transaksinya. Nyonya Ayunda membayar sebagian utangnya pada toko Namirah sebesar Rp2.500.000. Perlu diingat ya, pada transaksi sebelumnya
kita memiliki utang kepada toko Namira sebesar 9 juta. Ya. Nah, kemudian bagaimana analisis transaksinya? Nah, ini dia. Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset, kas. Kenapa? Karena kasnya kita berkurang akibat kita membayar utang, seperti itu. Dan liabilitas utang usahanya, utang usaha kita akan berkurang karena kita tadi udah membayar utang kita. Tapi bukan semuanya, ya sebesar yang kita bayar gitu. Oleh karena itu, pembelian perlengkapan tersebut menyebabkan kas dan utang usaha berkurang sebesar Rp2.500.000. Maksudnya seperti ini. Nah, ini ya bentuk dari persamaan dasar akuntansi dari transaksi F ya. Mulai dari transaksi A sampai F, ini ya salah satu bentuknya gitu ya. Kasnya berkurang ya. Saldonya perlu diletakkan di atas transaksi F, di atas baris atau apa namanya? Di atas baris transaksi F. Seperti sebelum-sebelumnya lah gitu ya. Nah, transaksi F menunjukkan pengurangan kas sebesar Rp2.500.000 karena tadi ya kita membayar utang, kas kita berkurang pula sebesar Rp2.500.000. Tidak ada kaitannya dengan perlengkapan, tidak ada kaitannya dengan peralatan salon, tapi berkaitan dengan utang usaha. Ya, utang usaha kita berkurang sebesar Rp2.500.000, tidak ada kaitan dengan utang bank, kita skip, tidak ada kaitannya dengan ekuitas Nyonya Ayunda, kita skip. Nah, langsung kita total saldonya berapa? Kasnya pengurangan dari Rp225 juta dikurangi dengan Rp2.500.000 menunjukkan saldonya sebesar Rp222.500.000. Kemudian perlengkapannya tetap 9 juta, peralatan salon 25 juta, utang usaha karena tadi sebelumnya di toko Namirah kita punya utang 9 juta rupiah, tapi karena kita udah bayar Rp2.500.000 ya otomatis berkurang pula ini utangnya. Maka utang kita di toko Namirah tersisa Rp6.500.000, utang banknya 20 juta, ekuitasnya Rp230 juta. Transaksi G. Nah, di sini ada penerimaan pendapatan secara tunai. Ya, langsung aja pada kasusnya atau transaksinya. Di sini Nyonya Ayunda menerima pendapatan jasa atas jasa yang telah diberikan sebesar Rp30 juta. Ya. Nah, analisis transaksi G ini seperti apa? Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset ya sebesar kasnya berapa yang sudah kita terima, atau Nyonya Ayunda atau salon Ayunda ini terima berapa kasnya. Nah, dan ekuitasnya, ekuitas Nyonya Ayunda karena ini berkaitan dengan pendapatan gitu ya, karena pendapatan ini merupakan turunan dari ekuitas. Ya, kedepannya nanti akan kami jelaskan lebih mendalam ya berkaitan dengan bagaimana akun-akun dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut aja. Oleh karena itu, adanya transaksi tersebut menyebabkan kas dan ekuitas bertambah sebesar Rp30 juta. Ini contoh ya Sobat NVDN, mungkin bertanya-tanya di luaran sana gitu Sobat NVDN, salon penghasilannya Rp30 juta gitu ya. Ini namanya contoh ya Sobat NVDN gitu. Contohnya penghasilannya pendapatan jasa yang telah diberikan customer itu sebesar Rp30 juta seperti itu. Oke, langsung aja bagaimana persamaan dasar akuntansinya kita lihat ya, perhatikan saldonya tadi, kemudian kas, berkaitan dengan kas, karena tadi kita menerima pendapatan secara tunai, maka kasnya akan bertambah ya, jelas, karena kita menerima pendapatan berupa kas, otomatis kasnya akan bertambah pada unsur kasnya pada kelompok asetnya itu. Tidak ada berkaitan dengan perlengkapan, tidak ada kaitan dengan peralatan salon, tidak ada kaitan dengan utang usaha, tidak ada kaitan dengannya utang bank, tapi ekuitas ya, perlu diperhatikan. Ekuitas tadi ya yang sudah dijelaskan bahwasannya pendapatan masuk ke dalam kolom ekuitas karena pendapatan itu merupakan turunan dari ekuitas, akun turunan dari ekuitas. Maka pendapatan diletakkan di ekuitas, ekuitasnya bertambah sebesar Rp30 juta. Keterangannya
Kita tunjukkan keterangannya, yaitu pendapatan usaha. Seperti itu ya. Jangan lupa saldonya di bawahnya dihitung ya, diletakkan sejumlah berapa kasnya tadi akibat penambahan dari transaksi G, maka menunjukkan saldo kasnya sebesar Rp252.500.000, kemudian perlengkapan 9 juta, peralatan salon Rp25 juta, kemudian utang usaha masih sama 6.500.000, kemudian utang bank 20 juta, ekuitasnya 260 juta akibat penambahan tadi ya dari transaksi G ini. Transaksi H ya di sini yaitu pembayaran gaji pegawai atau bisa juga pembayaran gaji karyawan, sama saja ya Sobat NVDL. Jadi langsung aja nih kita ke contoh transaksinya. Nyonya Ayunda membayar gaji karyawan salon sebesar Rp7 juta. Bagaimana analisis transaksinya? Di sini ya, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset yaitu kas dan ekuitas. Nah, di sini ekuitas Nyonya Ayunda. Oleh karena itu, adanya transaksi tersebut menyebabkan kas dan ekuitas berkurang sebesar Rp7 juta. Kok bisa? Ya jelas, tadi kita membayar gaji karyawan sebesar 7 juta. Kasnya kita jelas berkurang. Kita kan bayar pegawai ini sebesar 7 juta ini kan menggunakan uang gitu kan, otomatis kasnya berkurang. Dan kemudian ekuitas. Nah, muncul ekuitas Nyonya Ayunda, maksudnya di sini yaitu beban gaji. Beban ya. Nah, beban ini merupakan akun turunan dari ekuitas. Ya. Sama dengan pendapatan tadi. Ya, kalau pendapatan tadi juga merupakan akun turunan dari ekuitas, bedanya apa? Nah, bedanya adalah pendapatan dengan beban ini, apabila pendapatan itu sifatnya akan menambah ekuitas. Berbalik dengan beban, nah beban ini akan mengurangi ekuitas. Seperti itu, bisa dipahami ya Sobat NVDN ya. Oke, langsung aja. Pencatatannya seperti apa? Nah, di sini ya, transaksi H, karena tadi pengurangan sebesar Rp7 juta karena membayar gaji karyawan, otomatis kasnya berkurang karena tadi kita bayarnya pakai uang. Nah, jadi kasnya berkurang sebesar Rp7 juta. Perlengkapan tidak ada dari transaksi ini, peralatan tidak ada, utang usaha tidak ada kaitan, utang bank tidak ada kaitan, tapi ekuitasnya ya. Tadi diingat ekuitasnya, beban gaji ini masuk ke dalam kolom ekuitas karena beban apa? Beban ini merupakan akun turunan dari ekuitas. Seperti itu. Ya, pinter Sobat NVDN sekalian. Nah, beban itu mengurangi ekuitas, maka bebannya ini mengurangi ekuitas sebesar Rp7 juta. Keterangannya, nah, beban gaji seperti itu. Nah, jangan lupa saldonya ya dari kas akibat transaksi H ini, pengurangan dari transaksi H ini menunjukkan saldo kas sebesar Rp245.500.000. Kemudian perlengkapannya tetap 9 juta, peralatan salon 25 juta, utang usaha 6.500.000, utang bank 20 juta. Kemudian ekuitas ada pengurangan akibat dari transaksi H ini, maka menunjukkan saldo ekuitas sebesar Rp253 juta. Selanjutnya ada transaksi I. Nah, di sini adalah piutang pendapatan ya. Langsung aja ke contoh transaksinya. Di sini ada salon Ayunda Beauty melakukan jasa potong rambut dan cat warna rambut sebesar Rp5 juta. Kemudian pelanggan berjanji akan membayar jasa tersebut seminggu kemudian. Ya. Jadi si customer ini utang dulu. Tadi rambutnya udah dipotong rambut, kemudian dicat warna, kemudian apa uangnya ketinggalan atau alasan hal apapun lah itu ya. Kemudian si customer berjanji, Mbak gitu ya, misalkan utangnya ini ya, saya lupa membawa uang misalkan. Saya bayarnya seminggu kemudian, saya seminggu kemudian baru kesini lagi misalkan, atau seminggu kemudian saya baru gajian misalkan. Kemudian bagaimana analisis transaksinya gitu. Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset berupa piutang ya, karena customer masih belum membayar utangnya kepada kita. Kita masih punya tagihan, kita punya penagihan kepada si customer. Nah, ini disebut dengan piutang ya, Sobat NVDN. Piutang ini merupakan kelompok aset dan ekuitas. Nah, ekuitas Nyonya Ayunda.
ya, karena ini merupakan pendapatan, ya kan, berkaitan dengan pendapatan. Jadi begini Sobat NVDN ya, dijelaskan ya, akan saya jelaskan di sini. Piutang pendapatan. Jadi untuk perusahaan jasa, di awal kita sudah belajar ya, sudah menyampaikan maksudnya bahwasanya kita akan belajar tentang perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan jasa ini, apabila perusahaan belum ataupun sudah menerima pendapatan gitu ya, itu tetap dicatat sebagai pendapatan gitu. Bisa paham tidak ya? Jadi seperti ini Sobat NVDN. Tadi kita melakukan pekerjaan ya, tadi pada transaksi berapa tadi ya, kita melakukan pekerjaan kemudian si customer membayar kita, itu juga dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini piutang, si customer belum membayar, tapi perusahaan jasa tetap mengakui transaksi ini termasuk ke dalam pendapatan. Nah, atau pendapatannya bertambah gitu ya. Nah, oleh karena itu adanya transaksi tersebut menyebabkan piutang dan ekuitasnya bertambah sebesar 5 juta rupiah gitu maksudnya. Nah, kita perhatikan dari tabel persamaan dasar akuntansinya, kasnya ya tadi ya, saldonya dicatat ya seperti biasa. Kemudian transaksi I, dari transaksi ini menunjukkan piutang usaha. Piutang usahanya bertambah ya, piutang usahanya bertambah sebesar 5 juta karena kita punya penagihan pada customer ini, maka piutangnya bertambah. Tidak ada kaitan dengan perlengkapan, tidak ada kaitannya dengan peralatan salon, utang usaha, utang bank, akan tetapi berkaitan dengan ekuitas karena apa? Pendapatannya bertambah ya. Ingat, di perusahaan jasa diterimanya uang ataupun belum, tapi di saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu tetap diakui sebagai pendapatan seperti itu. Nah, maka keterangannya pada persamaan dasar akuntansi yaitu pendapatan usaha. Jangan lupa saldonya, kasnya tadi berapa jumlahnya 240, 5.500.000, piutang usahanya tadi bertambah sebesar 5 juta, perlengkapan 9 juta, peralatan salon 25 juta, utang usaha 6.500.000, utang bank 20 juta rupiah. Kemudian ada ekuitas ya, ekuitasnya bertambah akibat transaksi ini tadi, maka menunjukkan saldo sebesar 258 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi J ya. Di sini ada penggunaan perlengkapan ya, atau pemakaian perlengkapan bisa juga. Nah, contohnya yaitu cat warna rambut, krim keramas, obat rebonding telah habis pakai sebesar 5.500.000 rupiah. Lalu bagaimana analisis transaksinya? Nah, transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset, yaitu perlengkapan dan ekuitas Nyonya Ayunda. Oleh karena itu, adanya transaksi tersebut menyebabkan terjadinya pemakaian perlengkapan dan ekuitas juga mengalami pengurangan sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, berikut ini persamaan dasar akuntansinya. Perhatikan ya Sobat NVDN sekalian. Tadi pencatatan dari saldonya ya, kemudian pencatatan transaksinya, transaksi J, yaitu ini tidak ada kaitannya dengan kas, kita skip. Kemudian piutang usaha juga tidak, tapi berkaitan dengan perlengkapan karena menggunakan perlengkapan atau memakai perlengkapan, maka perlengkapannya berkurang ya Sobat NVDN sekalian, maka perlengkapannya berkurang sebesar 5.500.000 rupiah. Ya, jadi cat warna rambut, krim keramas, obat rebonding ini merupakan perlengkapan. Nah, maka perlengkapannya digunakan atau dipakai, maka perlengkapannya berkurang sebesar 5.500.000 rupiah. Tidak ada kaitannya dengan peralatan salon, tidak ada kaitannya dengan utang usaha, tidak ada kaitannya dengan utang bank, tapi kaitannya dengan ekuitas ya. Apa? Karena ini beban ya, pemakaian atau pengurangan dari ekuitas itu disebut dengan beban. Nah, beban apa? Pada keterangannya ditulis pada tabel persamaan dasar akuntansi yaitu beban perlengkapan ya. Ekuitasnya berkurang sebesar 5.500.000 rupiah. Jangan lupa dicatat juga saldonya sama seperti sebelum-sebelumnya, kasnya jumlah berapa, piutang berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa, utang usaha berapa, utang bank berapa, ekuitasnya juga berapa.
Oke, selanjutnya yaitu transaksi K. Di sini tentang penyusutan peralatan. Jadi sobat NVDN Media perlu tahu ya. Di sini peralatan atau aset tetap itu perlunya penyusutan. Maksudnya yaitu kita supaya perusahaan itu mengetahui gitu bahwasanya peralatan itu telah digunakan berapa kali, ya, penggunaannya seperti apa gitu. Maksudnya penyusutan di sini itu adalah pengurangan nilai manfaat dari peralatannya. Gitu ya sobat NVDN, langsung aja ya pada soalnya, yaitu pada akhir periode akuntansi peralatan salon disusutkan sebesar 3% dari harga perolehannya. Analisis transaksinya yaitu transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi penyusutan peralatan atau akun akumulasi penyusutan peralatan ini merupakan golongan atau kelompok aset gitu ya. Dan ekuitas. Nah, jadi pengaruhnya yaitu terhadap kelompok aset dan ekuitas. Nah, selanjutnya adanya transaksi tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan terhadap peralatan salon, sehingga hal ini akan menambah akumulasi penyusutan peralatan dan mengurangi dari peralatan salon itu sendiri. Maka dari harga perolehannya sebesar 25 juta rupiah dikali persentase penyusutannya yaitu sebesar 3%. Nah, jadi persentase ini tuh tidak baku ya sifatnya ya sobat NVDN Media. Jadi ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing seperti itu. Nah, jadi hasilnya yaitu sebesar Rp750.000. Nah, ini dia persamaan dasar akuntansinya. Nah, perlu diperhatikan ya. Tadi udah saldonya seperti biasanya, saldonya di atas total dari transaksi-transaksi sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan transaksi K-nya di sini, yaitu tidak ada pengaruh dengan kas, tidak ada pengaruh dengan piutang usaha, tidak ada pengaruhnya dengan perlengkapan, tidak ada kaitannya juga dengan peralatan salon, karena ini tuh nilai manfaat ya sobat NVDN. Perlu diingat kembali, ini adalah nilai manfaatnya, jadi tidak bentuk fisik dari peralatan salonnya begitu sobat NVDN. Jadi akumulasi penyusutan peralatannya bertambah sebesar Rp750.000. Nah, untuk akun normalnya pada akumulasi penyusutan peralatan ini apabila bertambah itu sifatnya mengurangi dari aset ya sobat NVDN. Maka diperhatikan ya di sini. Untuk akumulasi penyusutan peralatan nominalnya diberi tanda kurung. Nah, yang artinya mengurangi begitu sobat NVDN. Kemudian untuk kelompok liabilitas dan ekuitasnya di sini tidak pengaruh dengan utang usaha, begitupun juga tidak berpengaruh terhadap utang bank. Kemudian pengaruhnya kepada ekuitas Nyonya Ayunda ya. Di sini tuh maksudnya ekuitas ini yaitu beban ya, beban penyusutan gitu sobat NVDN. Karena dari akumulasi penyusutan peralatan tadi mengurangi ekuitas sobat NVDN, maka beban penyusutan ini yang mengurangi ekuitnya yaitu sebesar Rp750.000. Maka keterangannya dijelaskan beban penyusutan. Jangan lupa juga diberikan saldonya total dari transaksi-transaksinya. Nah, kasnya tetap ya Rp245.500.000, piutangnya 5 juta, perlengkapan 3.500.000, peralatan salon 25 juta. Kemudian akumulasi sebesar Rp750.000 diberi tanda kurung. Kemudian utang usaha 6.500.000, utang bank 20 juta. Kemudian ekuitas Nyonya Ayunda akibat dari pengurangan akibat transaksi K ini menunjukkan hasil saldo dari ekuitasnya yaitu sebesar Rp251.750.000. Oke, yang terakhir yaitu transaksi L. Nah, ini berkaitan dengan pembayaran beban-beban ya. Langsung aja pada contoh soalnya. Nyonya Ayunda membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp850.000. Bagaimana analisis transaksinya? Transaksi tersebut mempengaruhi kelompok aset ya, kas karena membayar, dan ekuitas ya, karena ini beban, mengurangi beban. Oleh karena itu, adanya transaksi tersebut menyebabkan terjadinya pembayaran beban, sehingga adanya pembayaran atas beban listrik, air, dan telepon menyebabkan kasnya berkurang dan ekuitas pun berkurang sebesar Rp850.000. Nah, ini dia ya persamaan atau bentuk persamaan dasar akuntansinya. Nah, perhatikan jangan lupa ya di atasnya saldo yang tadi ya, perhitungan yang tadi, kemudian transaksi L-nya yaitu
Karena kita tadi membayar ya listrik, air, dan telepon, otomatis kas kita atau uang kita atau uang perusahaan itu berkurang. Maka pada kolom kas adanya pengurangan ya, pengurangan kas sebesar Rp850.000 akibat membayar beban listrik, air, dan telepon ya. Kemudian tidak ada kaitannya dengan piutang, tidak ada kaitannya perlengkapan, tidak ada kaitannya dengan peralatan, tidak ada kaitannya pula dengan akumulasi, kemudian juga tidak kaitan dengan utang usaha, tidak pengaruh juga terhadap utang bank, tapi pengaruhnya terhadap ekuitas ya. Karena ini berkaitan dengan beban listrik, air, dan telepon ya, mengurangi nilai dari ekuitas. Seperti itu, jangan lupa diberi keterangan juga beban listrik, air, dan telepon gitu. Seperti itu ya Sobat NVDN ya. Jangan lupa juga ya saldonya yang di bawah sendiri itu saldonya harus ditotal nih. Kasnya tadi akibat transaksi L menunjukkan jumlah berapa, piutangnya berapa, perlengkapan berapa, peralatan berapa, akumulasinya berapa, kemudian utang usahanya berapa, utang bank berapa, ekuitasnya juga berapa. Seperti itu ya Sobat NVDN. Nah, ini dia Sobat NVDN Media. Jadi ini adalah bentuk asli dari tabel persamaan dasar akuntansi ya Sobat NVDN. Nah, ini dari kumpulan tadi, dari transaksi A hingga transaksi L ya. Jadi ini kumpulannya. Nah, nanti untuk perlakuannya atau pencatatannya nanti Sobat NVDN membentuknya seperti ini gitu ya. Kita perhatikan dari yang paling atas ya. Di situ ada keterangan yang paling atas, nama perusahaannya apa. Nah, ini kita tadi mengupas transaksi atau kasus pada Salon Ayunda Beauty. Ya ditulis Sobat NVDN di atas Salon Ayunda Beauty. Kemudian ini merupakan persamaan dasar akuntansi. Ya ditulis di sini ada persamaan dasar akuntansi. Kemudian periodenya. Periodenya ini pada periode bulan apa, seperti itu. Karena pada transaksi yang sudah kita kerjakan tadi ini merupakan periode bulan Januari 2021 gitu ya Sobat NVDN. Periode ini maksudnya dari tanggal 1 hingga tanggal 30 gitu ya, periode ya pada bulan Januari 2021. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, ada transaksi, di sini ada kolom transaksi ya Sobat NVDN. Kemudian ada kolom aset. Ya, ini di sini nanti ada beberapa kolom, ada unsur-unsur aset apa saja di sini ya. Kelompok aset itu ada kas dari transaksi yang sudah kita kerjakan tadi, ada kas, kemudian ada kaitannya dengan piutang usaha, ada kaitannya dengan perlengkapan, ada kaitannya dengan peralatan, dan juga ada kaitannya dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian bagaimana dengan pasifanya? Nah, pasifanya ini jumlah dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di sini ada utang usaha ya, untuk liabilitasnya itu ada unsur unsur utang usaha, kemudian ada juga utang bank, kemudian ekuitasnya ya ini ekuitas Nyonya Ayunda ini ya Sobat NVDN, dan di samping ada keterangan ya Sobat NVDN. Jadi ini keterangan ini menunjukkan ini merupakan transaksi apa gitu ya, yang tidak tergambarkan atau tidak tertunjukkan gitu loh, tidak menunjukkan bahwasanya ini transaksi dari yang ada dicantumkan pada setiap kolomnya gitu Sobat NVDN ya. Ini ada transaksi A apa tadi gitu ya Sobat NVDN. Dari transaksi A hingga transaksi L ini apa aja, sama ya prosesnya ya. Jadi seperti ini, kasnya tadi bertambah mulai dari atas hingga akhir. Nah, nantinya Sobat NVDN ini yang paling penting juga yang perlu diperhatikan Sobat NVDN dalam penyusunan persamaan dasar akuntansi. Nanti pada di sini ya dilihat ya pada bold yang warna merah ini. Nah, nantinya itu menunjukkan saldo per kolomnya. Kasnya jumlah terakhirnya berapa, piutang usaha pada saldo akhirnya berapa, perlengkapan pada periode Januari ini saldonya berapa, peralatan juga berapa, akumulasinya berapa, utang usaha berapa, utang bank berapa, ekuitasnya juga berapa. Seperti itu ya Sobat NVDN, bisa dipahami ya. Jadi nanti sifatnya itu dijumlahkan per kolomnya, per kelompok aset ini ada berapa, kemudian di total saldo akhirnya berapa. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu jumlah aset. Nah, di sini ya, di sini kan ada kaitannya dengan unsur kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Itu semua di total.
Nah, ini kan merupakan kelompok aset ya, Sobat NVDN. Nah, kelompok aset ini di total berapa jumlahnya? Kemudian, jumlah pasifa. Jumlah pasifa ini merupakan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Berapa totalnya dari utang usaha, ditambah dengan utang bank, ditambah dengan ekuitas. Jumlahnya berapa? Maka jumlah aset harus sama totalnya dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Kembali lagi pada bentuk persamaan dasarnya. Ya, standarnya. Jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas, atau jumlah aktiva harus sama dengan pasifa. Seperti itu ya, Sobat NVDN. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya, Sobat NVDN Media. Oke, baik, itu dia Sobat NVDN Media, penjelasan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, dan jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, salam Sobat NVDN.